Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Musyarofah, Titi Sumiyati, Nurul Iftiani Yastri, dan Ines Rihayati Wahyuni. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, apa itu efektivitas dalam pembelajaran? Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah, kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi, efektivitas ini adalah keberhasilan pelaksanaan dari kurikulum itu sendiri, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Jadi kurikulum tersebut apakah sudah efektif atau belum. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003, bab 1 pasal 1, kurikulum adalah seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, kurikulum ini tuh merupakan seperangkat pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, dalam kurikulum pasti mengalami pengembangan. Pengembangan kurikulum sendiri merupakan proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan aspek-aspek utama atau komponen kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, materi, strategi, dan juga evaluasi. Dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan juga prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas sendiri merupakan sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Hal ini berarti kurikulum selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Meskipun kurikulum tersebut sederhana, tetapi keberhasilan harus tetap diperhatikan. Dalam prinsip efektivitas ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama merupakan efektivitas mengajar guru dan yang kedua efektivitas belajar siswa. Efektivitas mengajar guru maksud dari ini yaitu prinsip ini mengenakan sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat dicapai. Artinya sedangkan prinsip efektivitas belajar siswa yaitu prinsip ini mengenai sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat dicapai. Artinya, dalam pengembangan kurikulum perlu direncanakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebelumnya, untuk efektivitas mengajar guru, maksudnya ini mengenai sejauh mana kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam aspek mengajar guru, apabila masih kurang efektif dalam mengajar terkait bahan ajar atau program yang digunakan, maka hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, untuk guru mengadakan pelatihan atau workshop. Yang kedua, menguasai keahlian dan keterampilan dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar yang dapat ditingkatkan dengan kegiatan pembinaan baik maupun melalui penataran maupun penyediaan buku-buku. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam aspek efektivitas belajar siswa. Apabila masih kurang efektif dalam belajar siswa, maka hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita mengembangkan kurikulumnya yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dalam tercapai dengan metode yang relevan.
dengan materi pembelajaran. Kemudian selain kita mengembangkan kurikulum, kita meningkatkan kemampuan guru dalam menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif, yang dapat dicapai dengan menyesuaikan bahan pengajaran dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta metode yang tepat untuk siswa belajar. Oke, selanjutnya itu adalah implementasi prinsip efektivitas. Guru merancang pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, baik itu dari materi dan sarana prasarananya, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan secara efektif dan tercapainya tujuan pembelajaran. Contohnya, implementasi prinsip efektivitas ini adalah penerapan model pembelajaran problem-based learning atau PBL pada materi barisan dan deret aritmatika. Karena dari materi ini, dari model pembelajaran ini dapat membantu peserta didik mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai permasalahan nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk berpikir secara kritis dan dapat memecahkan keterampilan pemecahan masalah. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2022 mengemukakan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik ketika menerapkan model pembelajaran PBL pada materi, barisan, dan deret aritmatika secara signifikan, dengan hasil rata-rata belajar siswanya itu adalah 80,4, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan PBL ini secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Oleh karena itu, melalui model PBL ini, peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diinginkan dengan cara yang lebih bermakna dan lebih mendalam sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.